Kalian sadar gak? Sejarah dunia yang kita tahu hari ini bisa jadi sama sekali berbeda cuma gara-gara satu kunci lemari yang hilang atau sesosok pemimpin yang hobi banget bangun kesiangan. Banyak orang salah sangka kalau perubahan besar itu selalu datang dari rencana-rencana yang megah. Padahal seringkali itu dimulai dari kejadian yang super sepele atau yang biasa kita sebut sebagai butterfly effect. Bayangkan, satu kepakan sayap kupu-kupu di hutan rimba bisa memicu badai dahsyat di belahan dunia lain. Konsep gila ini pertama kali ditemukan oleh Edward Lorenz di tahun 1960-an saat dia melakukan simulasi cuaca. Dia cuma membulatkan angka desimal dari 0,506 menjadi 0,500. Demi apa? Demi hemat waktu. Tapi, rahasia besarnya adalah selisih angka yang super kecil itu justru membuat hasil prediksinya meleset total. Ternyata, perubahan kecil yang diakumulasikan bisa punya efek yang sangat-sangat dahsyat. Bahkan, di Nusantara kita sendiri, hal ini nyata terjadi. Ingat soal rumusan politik etis zaman Hindia Belanda? Niat awalnya sih kerajaan Belanda cuma mau kasih edukasi biar mereka terlihat bertanggung jawab atas tanah jajahan. Tapi, siapa sangka kebijakan kecil itu malah jadi bumerang yang menghancurkan mereka. Karena pemuda-pemudi yang teredukasi inilah yang akhirnya sadar kalau tanah mereka sedang dijajah. Dan mereka pula lah yang merumuskan kemerdekaan Indonesia. Kecil tapi mematikan, inilah awal dari segalanya. Pernah bayangkan kalau sejarah dunia ditentukan oleh sebuah kuas lukis? Sosok ini lahir di Austria tahun 1889. Adolf Hitler. Dia punya mimpi besar jadi seniman sejak kecil. Tapi bapaknya bilang, "Adolf, kamu itu cocoknya jadi pegawai negeri." Tapi jiwa Adolf kecil memberontak. "Tidak, jiwa saya adalah jiwa seniman." Tahun 1908, dia pindah ke Wina dengan harapan besar. Dia mau masuk institusi seni paling bergengsi, Akademi Seni Rupa Wina. Tapi apa yang terjadi? Dia ditolak. Skill seninya dianggap nggak cukup bagus oleh para penguji. Adolf nggak nyerah. Dia bilang, "Tahun depan saya coba lagi, karena saya memang terlahir untuk jadi seniman." Tahun 1908, dia coba lagi dan boom! Ditolak untuk kedua kalinya. Penolakan dari sekolah impian ini bikin Adolf kehilangan arah total. Dia jatuh miskin, pindah-pindah tempat, sampai harus tinggal di penampungan tunawisma. Untuk bertahan hidup, dia cuma melukis gambar-gambar kecil pakai cat minyak buat dijual ke turis. Tapi di Wina pula lah, dia terpapar pemikiran radikal. Karena ambisi seninya hancur, dia melampiaskannya ke dunia politik. Frustasi dan ideologi keras yang dia dapat di jalanan Wina justru diterima rakyat Jerman pasca perang. Mereka cari pemimpin dengan api yang membara, dan itu ada di jiwa Adolf yang terluka. Walaupun bukan satu-satunya penyebab, penolakan sekolah seni ini adalah titik balik paling fatal. Banyak yang bilang, kalau saja Adolf diterima di akademi itu, dia cuma akan jadi pelukis biasa, dan dunia nggak akan pernah kenal kengerian Holocaust atau Perang Dunia Kedua. Gila banget kan? Cuma gara-gara selembar surat penolakan, jutaan nyawa melayang di masa depan. Ini kenyataan pahit sejarah. Pernah terpikir nggak kalau satu surat yang diabaikan bisa memicu perang berdarah selama puluhan tahun? Di tahun 1919, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson lagi sibuk-sibuknya di konferensi perdamaian Paris. Di tengah tumpukan dokumen negara yang menggunung, terselip sepucuk surat dari seorang pemuda Vietnam. Dia cuma minta waktu sedikit buat ngobrol soal kemerdekaan negaranya dari penjajahan Perancis. Tapi apa yang dilakukan Wilson? Dia merasa urusannya jauh lebih penting. Surat itu dianggap angin lalu, dan pemuda itu pun diabaikan. Nama pemuda itu adalah Ho Chi Minh. Kecewa karena dicuekin Amerika, dia akhirnya banting setir mencari dukungan ke Uni Soviet, belajar tentang komunisme, dan akhirnya pulang ke negaranya untuk memimpin perlawanan dahsyat. Sejarah Vietnam berubah total. Jutaan korban berjatuhan cuma karena satu orang merasa terlalu sibuk untuk membalas surat.
Tapi tunggu, ada lagi yang lebih receh. Kejadian tragis tenggelamnya kapal Titanic ternyata bukan cuma soal gunung es semata, tapi soal sebuah kunci lemari yang hilang. Malam itu, petugas pengawas bernama Fred Fleet harus memantau jalur di tengah Samudra Atlantik yang gelap gulita. Masalahnya, teropong yang seharusnya dia pakai terkunci rapat di dalam lemari. Kuncinya dibawa pulang sama petugas lama bernama David Blair yang lupa menyerahkannya saat pergantian kru. Bayangkan, Fred harus mengandalkan mata telanjangnya saja untuk mendeteksi bahaya di tengah laut yang luas dan hitam pekat. Akibat kunci yang raib itu, dia terlambat melihat ujung gunung es dari kejauhan. Dan saat mereka sadar, tabrakan maut yang melegenda itu pun gak bisa dihindari. Cuma gara-gara sebuah kunci, nyawa ribuan orang melayang ke dasar lautan. Benar-benar sebuah rahasia kecil yang menghancurkan segalanya. Gila banget kan? Bayangkan, sebuah tembok beton raksasa yang membelah satu bangsa runtuh hanya karena seorang pejabat kurang briefing. Tahun 1961, tembok Berlin dibangun, memisahkan Jerman Timur dan Barat dengan kawat berduri dan penjagaan ketat. Tapi di tahun 1989, sebuah kejadian konyol mengubah segalanya. Pemerintah sebenarnya cuma mau melonggarkan sedikit aturan perjalanan bagi warganya. Tugas mengumumkan kabar ini jatuh ke tangan Gunther Schabowski. Masalahnya, Gunther nggak baca draft pidatonya dengan teliti sebelum naik ke podium. Saat ditanya wartawan kapan aturan itu berlaku, dia yang bingung malah asal jawab, "Segera, saat itu juga." Ruangan langsung heboh, berita menyebar cepat seperti api, dan rakyat yang terbakar semangatnya langsung menyerbu tembok Berlin. Mereka merobohkannya dengan palu godam, mematikan simbol perpecahan selama puluhan tahun, cuma karena satu orang salah ucap. Tapi kalau bicara soal kesalahan fatal, ada yang jauh lebih dramatis. Perang Dunia Pertama ternyata dipicu oleh cinta buta seorang suami. Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria, sangat mencintai istrinya, Sophie. Karena Sophie bukan dari kalangan bangsawan tinggi, Ferdinand selalu pasang badan buat melindungi kehormatannya. Saat kunjungan ke Sarajevo, dia memilih mobil dengan kap terbuka agar semua orang bisa melihat betapa cantiknya Sophie berdiri di sampingnya. Dia nggak sadar, kelompok nasionalis sudah mengincar nyawanya. Setelah lolos dari bom pertama, supirnya malah salah jalan masuk ke gang kecil. Mesin mobil mewah itu mati tepat di depan pembunuhnya, Gavrilo Princip. 2 peluru dilepaskan, Sophie dan Ferdinand tewas, dan rentetan aliansi militer menarik seluruh dunia ke dalam kiamat perang. Satu dunia hancur, cuma karena keinginan seorang suami untuk memamerkan istrinya kepada dunia. Benar-benar ugal-ugalan kan? Bayangkan, di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua, Jerman yang punya kekuatan militer paling tangguh di muka bumi bisa kalah telak cuma gara-gara cuaca buruk dan jam tidur si bos besar. Tanggal 6 Juni tahun 1944 menjadi hari paling menentukan bagi sejarah umat manusia. Jenderal Erwin Rommel, salah satu komandan terbaik Jerman, yakin banget kalau sekutu nggak akan mungkin menyerang dalam cuaca yang seburuk itu. Saking yakinnya, dia malah pulang ke rumah buat merayakan ulang tahun istrinya. Tapi siapa sangka, sekutu justru meluncurkan invasi terbesar dalam sejarah yang kita kenal sebagai D-Day. Jam 4 pagi, pasukan Jerman di garis depan Normandia mulai panik luar biasa. Mereka mau mengerahkan tank-tank tempur yang sangat canggih untuk memukul mundur musuh. Masalahnya, ada satu aturan kaku di militer Jerman saat itu. Penggunaan tank hanya boleh dilakukan kalau Adolf Hitler memberikan izin langsung. Dan di saat genting itu, Hitler lagi asik tidur nyenyak di rumahnya. Nggak ada satupun stafnya yang berani membangunkan si Führer karena takut kena tantrum atau kemarahannya yang meledak-ledak. Mereka cuma bisa menunggu dengan cemas, sementara pantai Normandia satu persatu jatuh ke tangan sekutu. Jam 10 pagi, Hitler masih tidur. Baru jam 12 siang dia bangun dan kaget melihat situasi sudah kacau balau. Saat perintah keluar, semuanya sudah terlambat. Jerman kehilangan peluang terakhir mereka untuk menang di front barat cuma karena satu orang hobi bangun kesiangan. Begitulah butterfly effect bekerja dengan cara yang gak terduga. Dari penolakan sekolah seni, kunci lemari yang hilang, sampai jam tidur seorang diktator. Semua hal kecil ini membentuk dunia tempat kita tinggal sekarang. Menurut kalian, dari semua kejadian tadi, mana yang paling bikin geleng-geleng kepala?
Atau kalian punya contoh butterfly effect versi hidup kalian sendiri? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Besok kita bongkar rahasia apa lagi ya? Subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan misteri berikutnya. Hanya di Tanya Selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.